Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya guys ya. Oke guys, beberapa bulan belakangan ini ya guys ya, apalagi menjelang akhir di tahun 2022 ini guys ya. Saya teliti-teliti ya guys ya, baik di YouTube, baik di komunitas-komunitas yang dibahas adalah open minded dan open minded ya guys ya. Kapan terjadi open minded itu guys? Nah, apakah akan terjadi open minded? Nah, mari kita bahas ya guys ya. Oke guys, menurut saya ya guys ya, ini menurut saya pribadi ya guys ya. Open minded belum akan terjadi ya guys ya di akhir tahun 2022 ini guys ya. Ini menurut info pribadi saya ya guys ya. Entah kalau menurut pribadi kalian semua. Kenapa guys? Pertama ya guys ya, dari segi KYC ya guys ya, dari segi KYC aja masih banyak ya guys ya, masih banyak para pioner yang belum KYC. Kemudian untuk marketplace pun belum banyak yang disahkan oleh core team ya guys ya, belum tahu nanti marketplace mana yang akan digunakan oleh Pi Network. Nah, itu ya guys ya. Dari segi fundamental pun sekarang masih belum selesai semua ya guys ya. Itu ya guys ya. Oke, untuk fundamentalnya itu guys, fundamentalnya itu ada 7 ya guys ya. Menurut saya itu ada 7 fundamentalnya. Nah, apa saja fundamentalnya? Kalian simak video ini ya guys ya. Oke guys, 7 fundamental Pi Network. Jadi yang pertama adalah money digital. Keuangan seluruh dunia akan diatur dan diarahkan ke desentralisasi, di mana semua keuangan digital akan tercatat semuanya yang menggunakan blockchain, yang dimana tidak akan ada hambatan karena pengendalinya ada di tangan kita sendiri, atau desentralisasi berapapun jumlah uang atau harta kekayaan pribadi yang Anda miliki akan tetap aman dan jaminan terlindungi sepanjang masa depan itu sendiri berkembang dengan kemajuan teknologinya. Oke, yang pertama money digital ya guys ya. Untuk sekarang ini guys ya, untuk sekarang ini aset-aset kripto masih apa ya guys ya, masih sentralis ya guys ya, jadi belum desentralisasi. Karena apa? Sekarang untuk beli koin aja ya guys ya, beli koin kita harus melalui exchanger, dan exchanger pun kadang apa ya guys ya, ya begitulah guys ya, kalian tahu sendiri lah ya. Kemudian yang kedua adalah peer to peer, yang artinya saling tukar menukar atau proses barter barang dengan jasa ya guys ya, barang atau jasa, dan barang dengan jasa. Nah itu guys, untuk peer to peer ini sendiri guys, ini sudah dilakukan oleh Pi Network ya guys ya. Jadi sudah banyak para pioner ya dari komunitas di Indonesia ini, sudah banyak yang melakukan barter-barter ya. Di luar negeri pun sudah banyak yang peer to peer di enclosed mainnet ini ya guys ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah marketplace atau online shop. Membangun ekologi di seluruh dunia global dan terbentuknya sistem jaringan online shop di belahan negara lain yang multi realisasi dan struktur desentralisasi. Nah itu guys, marketplace untuk sekarang ini pun masih dalam tahap pengembangan ya guys ya. Banyak sekali marketplace sekarang, baik di Indonesia, baik di luar Indonesia ya guys ya, di Asia, Eropa, Amerika. Untuk di Indonesia sendiri ada Pi Market Indonesia ya, ada ExpressPay, kemudian ada Tokopedia ya guys ya. Kemudian ada Pi Toko, nah banyak sekali ya guys ya, Pi Chain Mall Indonesia ya. Nah ini sekarang guys belum ditentukan oleh core team. Jadi marketplace mana nanti yang akan digunakan atau yang akan disahkan oleh core team. Nah ini belum ada ya guys ya. Jadi kesimpulannya guys, open minded itu menurut saya itu masih lama. Bisa jadi di 2023 atau 2024, bahkan bisa jadi di 2025 guys. Nah itu cukup kalian bersabar aja ya guys ya. Kalau kalian mau berkontribusi, silahkan kalian berkontribusi di ekosistem Pi Network. Kalian bisa buat aplikasi, bisa buat marketplace di Pi browser ya guys ya. Kemudian yang keempat adalah cryptocurrency.
Nilai aset yang tak tergantikan yang nantinya kegunaannya berguna untuk jangka panjang di masa depan seiring kemajuan zaman teknologi. Percaya atau tidak percaya ya guys ya, ke depan ini nanti semua akan kripto pada waktunya. Percaya nggak kalian? Nah, kalau kalian percaya, silahkan kalian komen di kolom komentar. Nah itu guys, ke depan ini nanti guys, bahkan YouTube guys, YouTube mungkin nanti pembayarannya akan menggunakan koin kripto. Nah itu ya guys ya, bahkan PayPal sendiri ya guys ya, PayPal sendiri dolar pun bisa ditukar dengan kripto. Nah itu guys, semuanya nanti akan menggunakan aset kripto. Nah itu guys, bahkan mungkin Instagram atau Facebook, bahkan mungkin WhatsApp akan menggunakan kripto juga guys nanti guys. Mungkin dia akan buat koin sendiri atau malah akan buat token sendiri nantinya ya guys ya. Itu bisa saja terjadi. Mungkin untuk tahun 2022 ini belum ya guys ya. Mungkin nanti 2025 ke sana ya guys ya. 2025 ke atas sepertinya ke depan ini nanti akan banyak kripto-kripto ya guys ya. Kemudian akan banyak negara-negara nanti yang akan mengadopsi kripto. Ini bisa saja terjadi guys. Nah beruntung kalian ya guys ya yang sudah mengenal Pi Network ya guys. Kalian masih bisa mendapatkan koin Pi ini secara gratis ya guys ya. Karena untuk mendapatkan aset kripto ya guys ya, kalian bisa dengan membeli ya guys ya, bisa dengan kalian mining, kemudian bisa dengan kalian menggarap airdrop ya guys ya. Nah untuk Pi Network ini kita kan nggak sulit ya guys ya, cuma klik petir ya, rutin aja setiap 24 jam sekali ya guys. Nah ya begitulah guys ya. Kemudian yang kelima adalah Web 3.0 atau blockchain. Nah guys, Web 3.0 ini sekarang guys, Web 3 ini Web 3 ini masih hangat-hangatnya ya guys ya di luar negeri, di Indonesia, tapi kebanyakan di luar negeri ya guys ya. Sudah banyak yang membahas Web 3. Bahkan ada project-project kripto yang sudah mulai menggunakan Web 3 ini ya guys ya. Karena kedepannya nanti semuanya akan menggunakan blockchain ya guys. Suatu umpan terobosan teknologi yang terbaru dan seiring dengan kemajuan teknologi di negara-negara berkembang, segala sesuatunya akan sangat mahal, kebutuhan jaringan internet dan kebutuhan penggunaan kelistrikan itu sendiri. Maka dari itu dibentuknya Money Digital Pi ini yang nantinya akan termudahkan segala sesuatunya untuk pembiayaan kebutuhan dan lain-lain di masa depan dengan mengikuti proses mining atau penciptaan money digital itu sendiri di smartphone setiap manusia yang memilikinya. Nah itu guys, ke depan nanti ya teman-teman ya, ke depan nanti ini orang akan ramai-ramai memiliki aset kripto. Bahkan mungkin aset-asetnya paling terbanyak itu di kripto ya guys ya. Kalau sekarang kan banyak yang asetnya disimpan di properti, kemudian ada yang di saham ya guys. Ada yang di kripto juga. Nah, untuk pengguna di Indonesia sendiri itu kan sudah banyak ya guys ya kripto-kripto, terutama generasi Gen Z atau anak muda zaman sekarang ya guys. Anak muda zaman sekarang sekolahnya SMP, sekolahnya SMA aja sekarang udah punya aset kripto ya guys. Oke, kemudian yang keenam adalah komunitas terbesar di seluruh dunia. Nah, ini guys, untuk komunitas Pi Network tidak diragukan lagi guys ya. Komunitas Pi Network ini sudah hampir 40 juta atau bahkan mungkin lebih guys ya, 40 juta pengguna ya. Karena guys, kripto itu tergantung oleh besar atau tidaknya komunitasnya juga guys ya. Kalau komunitasnya kompak dan besar ya, mungkin nanti harganya ya akan tinggi juga ya guys ya. Dengan adanya komunitas terbesar 40 juta jiwa di seluruh dunia akan menempatkan bahwa Pi Network memang pantas untuk diperhitungkan dan bukan sembarang money digital dan kripto yang dianggap oleh kaum nyinyir sebelumnya sebagai permainan game yang akan berujung scam atau berkedok penipuan ya guys. Nah ini guys,
Menurut saya ya, kalau mereka mengatakan scam atau mengatakan penipuan ya, mengatakan bebek dungu ya, sudah biarin aja lah guys ya. Karena memang sudah dijelaskan di white papernya ya guys ya. Pi Network ini project jangka panjang ya guys. Ini aja kita udah 3 tahun kita belum dapat apa-apa ya guys ya. Tapi kalian harus perkuat mental kalian ya guys ya. Perkuat mental kalian, perkuat kesabaran kalian ya guys. Karena tentu tidak mudah ya guys ya. Kita ngajak saudara, kerabat untuk nambang Pi Network aja, waduh dibilang halu lah, yang dibilang aduh macam-macam ya guys ya. Ya, begitulah guys ya. Kemudian yang ketujuh adalah utilitas terjamin. Perkembangan kemajuan teknologi yang terus dikembangkan, yang pada akhirnya suatu hari nanti kemajuan perintis pertama teknologi tersebut adalah Pi Network. Tolong disampaikan kepada IT atau programmer lainnya agar beliau tahu kemajuan asal mula nantinya. Web berikutnya akan diusung oleh CT Pi Network itu sendiri, dengan menciptakan kemajuan peluang besar nantinya. Bila tanpa sistem jaringan Pi Network, segala sistem web berkelanjutannya akan tidak sempurna dan teknologi tidak akan berjalan. Maka dari itu, perintis pertama kemajuan teknologi komputerisasi akan diusung oleh Pi Network dan Tesla, yang mana era digitalisasi akan memasuki ke era serba penggunaan kelistrikan itu sendiri. Era digitalisasi, aeroelectrical system dan aerospace akan terus fokus berkembang dan meningkat, sehingga membawa dampak kemajuan dan iklim di bumi akan semakin terasa asri dan nyaman dengan adanya bantuan teknologi dari teknologi tersebut. Kemudian contohnya pengurangan pemakaian penggunaan gas atau emisi bagi kendaraan roda 2 atau roda 4 dan kebutuhan pabrik serta alat rumah tangga. Terbantunya sinyal pemancar di seluruh penjuru dunia akan semakin mudah dan tidak akan ada hambatan atau rintangan yang dikembangkan oleh SpaceX. Nah, itu ya guys ya. Di sini juga dibahas bahwa kedepannya nanti mungkin akan banyak ya guys ya yang menggunakan Pi Network. Kemudian akan banyak juga baik kendaraan roda 2 atau roda 4 nanti semuanya akan menggunakan tenaga listrik ya guys. Karena kalau sekarang menggunakan bensin atau pertalite atau dan sejenisnya, semua itu akan apa ya guys ya, akan menghancurkan sumber daya alam ya guys ya, karena ini termasuk dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Oke, itu aja ya guys ya. Semangat untuk kalian para pioner, jangan dengarkan orang yang nyinyir ya guys ya. Boleh halu ya guys ya, tapi jangan terlalu halu. Nanti kita dianggapnya kelewatan halunya ya guys. Oke, itu aja informasinya. Semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.